Udayakan menonton sampai habis agar tidak gagal faham. Lebih membuat saya marah ternyata saudara, Habib Rizik, FPI dan sebagainya itu saya baca di grup-grup WA adalah pengalihan. Gila nggak? Saya nggak setuju dengan pendapat itu bahwa itu pengalihan itu tadi saya tidak setuju. Tapi terlepas setuju tidak setuju dengan itu, saya benar-benar terusik dan marah sekali saudara. Itu pengalihan dari kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara, kemarin Senin 21 Desember saya diundang oleh Haji Munarman, Sekretaris Umum Front Pembela Islam, melalui WA. WA-nya dikirim oleh Ustaz Selamat Marif, Ketua Persaudaraan Alumni 212. Undangannya intinya saya diminta hadir mendampingi keluarga korban 6 laskar yang ditembak mati oleh polisi terkait peristiwa di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Di situ dipaparkan, saya benar-benar miris, benar-benar kemanusiaan saya bukan cuma tersentuh tapi marah. Bagaimana keluarga korban memaparkan siksaan-siksaan yang dialami oleh keluarganya sebelum akhirnya ditembak mati, yang sebagian besar tembakan-tembakan di sebelah kiri dekat jantung, ada tangan, ada kulit punggung melepuh, ada kemaluan yang terbakar dan bengkak dan sebagainya. Tidak berselang lama, sore atau siang mungkin makan kita bubar, kita kira jam 12. Wartawan seperti biasa dari awal sudah berkumpul banyak, dan sorenya foto-foto korban, Masya Allah luar biasa, beredar di media-media sosial, di grup-grup WA. Mengerikan sekali, dadanya dari sini sampai perut di bawah ada bekas jahitan. Itu apa yang dipaparkan oleh keluarga di depan Komnas HAM tentang luka-luka adiknya, ponakannya, anaknya itu sudah mengerikan menurut pendengaran saya. Manusia yang biasa ini sudah sangat mengerikan, dan ditampilkan entah bagaimana caranya, teman-teman wartawan dapat, netizen dapat, gambar-gambar itu beredar secara luas, mengerikan sekali. Pada titik ini saya mengatakan pada siapa saja orang yang pro kepada TNI Polri, monggo silakan, itu sikap kalian, silakan. Saya tidak bisa memaksa agar kalian ikut mengecam tindakan brutal polisi, silakan, itu masing-masing. Tapi menurut saya saudara, sebagai manusia kita layak marah. Bagaimana seorang anak manusia, bahkan 6 nyawa manusia dibantai begitu rupa. Bahkan banyak peraturan, banyak undang-undang, perkap segala macam Kapolri bahwa tembakan
polisi itu hanya melumpuhkan, bukan mematikan. Dan itu luar biasa dahsyatnya. Tapi saudara, saya tidak ingin bicara pagi ini, di video ini tidak ingin bicara soal korban Laskar 6 orang itu. Karena saya tiba-tiba menemukan sesuatu yang lebih membuat saya marah. Lebih membuat saya marah. Ternyata saudara, Habib Rizik, FPI dan sebagainya itu, saya baca di grup-grup WA, adalah pengalihan. Gila nggak? Saya nggak setuju dengan pendapat itu, bahwa itu pengalihan itu tadi saya tidak setuju. Tapi terlepas tidak setuju dengan itu, saya benar-benar terusik dan marah sekali saudara. Itu pengalihan dari kasus korupsi di negeri ini. Yang terbaru korupsinya Menteri Sosial dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Bansos. Angkanya gila. Awalnya KPK menyebut Rp10.000 per paket dari harga paket Rp300.000. Kemudian berkembang lagi, saya mendengar dari kanan kiri, ban belakang, atas bawah, nilainya Rp42.000 per paket dari Rp300.000 harganya. Dan ternyata perkembangan terakhir menyebutkan angkanya mencapai 50%, Rp150.000. Dan laporan utama Tempo menyebutkan itu menuju kandang banteng, saudara. Kandang banteng. Dari korupsi saja kita sudah marah, saudara. Ya kan, marah sekali. Ini uang rakyat yang harusnya untuk rakyat dicolong oleh pejabat. Kita marah. Apalagi ketika kita tahu bahwa asal-usul uang bansos ini adalah uang utang. Uang yang menjadi dagangan pemerintah Jokowi ke luar negeri, baik bilateral maupun multilateral, baik dengan lembaga-lembaga keuangan dunia maupun dengan bilateral sesama negara sahabat katanya, untuk cari utangan recehan dengan dalih untuk menangani COVID. Jadi ini uang utang, saudara, ya, rakyat, teman-teman saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya betul-betul. Ini uang kita, uang yang boleh ngutang, yang harus dibayar dengan uang rakyat juga lewat APBN. Tapi dicolong, dirampok, digarong oleh pejabat. Satu, ya. Kedua, uang rakyat ini bukan untuk bangun gedung, bukan untuk bangun sepak bola, bukan bangun orang sebut infrastruktur, jembatan, pelabuhan, whatever, bukan. Ini untuk perut rakyat yang terdampak karena COVID-19. Bayangkan nggak? Jatah rakyat kecil, jatah orang miskin, jatah para pengangguran yang putus hubungan kerja karena tempat bekerjanya ditutup, bangkrut karena COVID. Dan itu dicolong oleh pejabat. Dan lebih biadab, mohon maaf, saya tidak menemukan kalimat lain yang lebih sopan. Yang lebih sopan selain kata biadab, ketika uang bansos untuk rakyat kecil disikat oleh pejabat yang justru bertanggung jawab, bertugas untuk membagikan kepada rakyat. Menteri Sosial. Dan laporan utama majalah Tempo. Waduh, dahsyat sekali, saudara. Dahsyat sekali. Aduh, mengerikan sekali. Aduh, ini saya mau bacanya gimana nih? Terlalu bertubi-tubi, ya. Bayangkan, investigasi Tempo, diduga anak Jokowi terseret korupsi ex bansos. Waduh, mengerikan sekali. Jadi saya berpikir, iya ya, bisa jadi mungkin juga mungkin juga kasus Habib Rizik semua jadi uber walaupun cuma dengan dalih, dengan pasal-pasal COVID, kerumunan yang juga sangat tidak adil, karena kerumunan terjadi di mana-mana. Belasan kali Bobi di Medan melanggar prokes, minimal Bawaslu mengatakan 14 kali,
kemudian di Solo begitu rupa, dan di banyak daerah lain juga kerumunan dahsyat luar biasa. Ada seorang Habib juga menyelenggarakan pengajian juga kerumunan luar biasa, tidak diapa-apain. Tapi Habib dikejar-kejar, bahkan nyawanya terancam di kilometer 50 sepanjang itu. Dan kalau kita lagi-lagi, mohon maaf saya nyebut merek lagi, kalau kita baca laporan utama Tempo, dahsyat sekali. Jadi ketika saya jadi nyampur aduk ya, ketika saya datang ke kilometer 50, itu saksi memang mengatakan, Pak, polisi dari sore sudah ada, dan banyak, Pak. Jadi memang itu ladang pembantaian itu udah disiapkan. Bahkan di laporan Tempo ada seorang saksi, seorang warga di situ maksud saya, yang mendekat, kemudian polisi berseragam mengatakan, tunggu, sebentar lagi ada yang seru. Gila nggak? Bayangkan betapa jahatnya para pejabat negeri ini yang maling, rampok, apalagi garong tadi, menjadikan kasus Habib bahkan sampai membahayakan nyawanya, nyawa anak istrinya, nyawa cucu dan mantunya, dan akhirnya 6 orang terbukti tewas untuk menutupi kejahatan para pejabat kita yang menggarong uang rakyat. Dan itu penguasa, dan itu partai yang berkuasa. Saya mau ngomong apa? Nih, banyak beritanya ya. Kemudian ada lagi, ini ada laporan dari Kumparan. Nanti mungkin kalau bisa ditampilkan di bagian video ini. Sarden bansos cuma berisi sesendok ikan. Dan selebihnya air kuah sayur yang sangat encer. Dia nih, pelakunya dia juga, bos. Mohon maaf nih. Nih ada berita judul yang terbaru, dalam rentang 10 hari terciduk 3 kader PDIP. Pada 27 November 2002, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna kena OTT dan ditetapkan sebagai tersangka. Tak sampai sepekan kemudian, Bupati Bangka Laut Weni Bukamo terkena operasi pada 3 Desember. Dan puncaknya pada 5 Desember, selang 2 hari kemudian, saudara, Juliari Batubara, Peter Batubara yang waktu itu menjabat sebagai Mensos, juga kena OTT. Ini disebutkan Juliari dijadikan tersangka penyunatan dana bansos setidaknya 10.000 per paket untuk COVID-19. KPK menduga jumlah yang dikorupsi kemungkinan mencapai 100.000 per paket. Ada jutaan paket yang didistribusikan kepada warga yang berangkat. Bos, kalau 100.000 saja, 100.000 saja per paket kali 1 juta paket, maka ada angka 6 plus 5, 6 angka 6 nol di juta dan 5 100.000. Berarti ada 11 nol. Itu artinya 100 miliar. 100 miliar, saudara, kalau 1 juta paket. Kalau jumlah uang bansos di Kemensos 107,8 triliun, itu ada jumlah 365,9 juta paket, artinya jumlahnya sekitar 3,6 triliun kalau 100.000. Gila nggak, bos? Kalau 100.000, 36 triliun. Dan itu mengalir menurut Tempo ke Pos Banteng, saudara. Partai yang menabalkan diri, berkoar-koar, mengklaim diri sebagai partai wong cilik. Tapi menterinya yang menjabat sebagai wakil bendahara umum mengambil jatah, merebut, menggarong jatah wong cilik yang menjadi jualan partainya. Masih banyak berita-berita seputar ini, ya. Ada lagi investigasi Tempo menyatakan Mensos Juliari temui Jokowi 2 hari sebelum ditahan KPK.
ngapain. Oh, menteri ketemu presiden biasa dong, benar biasa. Menteri dipanggil presiden biasa dong, benar biasa, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ini kan bisa dirangkai-rangkai, saudara. Ya Allah, astagfirullahaladzim, negeri ini kenapa seperti ini? Kenapa Indonesia diberi pemimpin-pemimpin jahat kepada rakyatnya? Ampun, ampun, ampun. Dan Presiden Jokowi, wah ada berita nih. Minggu 6 Desember 2020 jam 9.29, judulnya Jokowi akan gigit pelaku korupsi dana bantuan COVID-19. Akan gigit pelaku korupsi dana bantuan COVID-19. Jokowi akan gigit pelaku. Monggo Pak Jokowi, Mas Jokowi, Presiden NKRI, yes. Monggo sampean gigit itu Juliari, monggo. Dan sebagai komandan negara ini, nakoda NKRI yang sangat besar ini, kapal NKRI yang sangat besar ini, kami rakyat Indonesia mau melihat tindakan nyata sampean sebagai kepala negara. Tidak tebang pilih, akan tegas terhadap korupsi. Tempo menyebut anak sampean. Tempo lagi, mohon maaf, udahlah Tempo tuh kali ini kita bisa jadikan rujukan lah. Soal benar salahnya nanti kita uji. Tapi sebagai sama wartawan, saya yakin tidak sembrono menurunkan laporan sebelum kita yakin bahwa itu benar, gitu kan? Itu harusnya. Saya yakin siapapun seharusnya, bukan cuma Tempo, siapapun seharusnya wartawan, jurnalis hanya akan menurunkan produk jurnalisnya, entah dalam cetak, video, apa segala macam, hanya akan turun kalau dia yakin bahwa yang disampaikan itu benar. Gibran Rakabuming terlibat dalam pusaran korupsi. Disebut-sebut anak Pak Lurah yang merekomendasikan agar goodie bag itu diproduksi oleh Sritex seharga Rp15.000 per kantong. Yang sebelumnya ada pengakuan di Tempo juga dua staff dari Mensos sudah mencari-cari karena ditujukan diutamakan untuk UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Tapi atas rekomendasi dari anak Pak Lurah dialihkan ke Sritex, yang Sritex itu degal perusahaan raksasa TBK, saudara. Sritex tentu saja membantah. Manajer humasnya kalau nggak salah siapa perempuan itu sudah membantah bahwa perintah order goodie bag datang dari Kemensos. Kami tidak pernah berkomunikasi dengan Gibran. Ya iyalah. Ya iyalah. Om Tempo mengatakan bahwa Gibran merekomendasikan kepada menteri untuk mengambil Sritex. Ya udah, Gibran nggak usah ngomong sama Sritex lah. Gimana sih? Aduh. Tapi yang luar biasa, anak presiden tukang martabak ini, juragan martabak maksud saya, langsung mengatakan silakan dibuktikan, silakan tangkap saya kalau saya terbukti korupsi. Dasar bos. Ditambah lagi, kalau saya mau korupsi kenapa baru sekarang? Kalau saya mau korupsi kenapa receh-receh? Saya bisa korupsi di PLN, di Pertamina yang triliun-triliun. Wah. Om Firly Bahuri, Ketua KPK. Ayo saudara ditantang, silakan periksa. Ayo telusuri dengan jujur, profesional dan berani, independen, berintegritas. Beranikah KPK mengusut korupsi bansos ini sampai ke anak Pak Lurah, kata Tempo. Duh, udah menantang loh, videonya beredar di mana. Aduh, ngomong-ngomong soal video itu, saya terkagum-kagum loh. Kenapa? Karena suaranya mirip banget sama bapaknya. Saya tidak pernah. Silakan dicek saja. Aduh, saya bilang ini anak like father, like son, like son, like father banget. Persis mirip suara. Mengawali karir juga sama di lewat kota Solo. Suara juga sama. Saya tidak pernah. Silakan dicek saja, itu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Jokowi pidato gagah perkasa akan menindak korupsi tanpa pandang bulu,
sip. Kita sebagai rakyat dukung penuh. Tapi syaratnya saudara, itu nggak cukup cuma lip service saja, retorika saja, gitu kan? Kita tunggu. Akan saya gigit, nggak tahu gigit apanya, ya. Akan saya gigit pelaku korupsi, bansos, tidak pandang bulu dan sebagainya. Oke, saudara, kita tunggu. Bahwa kita marah, sangat marah. Ini jahat sekali. Bayangkan Menteri Sosial yang bertugas untuk menyalurkan bantuan sosial kepada rakyatnya, dan uang itu boleh ngutang yang harus dibayar oleh uang rakyat juga lewat APBN, malah maling, merampok, dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Jadi kalau Gibran bilang, kalau saya mau korupsi tanggung amat, kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak di Pertamina atau PLN yang terus? Bos, aduh, apa sampai ini cuma tukang martabak tapi nggak bisa ngitung dengan baik. Ini korupsi bukan receh-receh, 107,8 triliun uang bansos. Mau ambil berapa? 10.000, 100.000? Waduh, jumlahnya luar biasa. Per 300.000. Kalau 300.000, 100.000 berarti jumlahnya 30% dari 107,8 triliun. Itu artinya lebih dari 35 triliun jumlahnya. Dahsyat. Kalau 10.000 jumlahnya yang dicuri berarti itu 3,5 triliun lebih jumlahnya. Bukan receh-receh Gibran. Bukan. Kalau 42.000 angkanya berarti sekitar 11 triliun. Waduh, gede. Ya, oke gitu. KPK, Firly sudah mengatakan koruptor dana bansos akan dihukum mati. Jangan cari-cari pasal begini, begitu, begono, begini, sehingga tuntutan hukumannya jauh lebih rendah daripada yang Anda ucapkan sebelumnya dengan gagah berani di depan DPR ketika Anda raker. Gitu dulu deh. Sekian dari saya, Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.